Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Anak! Shi Yunfeng berjalan sambil gemetaran. Dia membelai wajah Si Hao. Ini hanya seperti mimpi. Untungnya, kali ini, ketika dia kembali ke kenyataan, semuanya masih ada. Baginya, dia hanya membutuhkan Shi Hao untuk hidup. Itu lebih baik dari segalanya. Tidak ada hal lain yang penting. Kepala kakek. Shi Hao memanggil dengan lembut, merasa agak tergerak. Air mata mengalir di wajahnya saat dia tersenyum. Penatua ini jelas telah menua sedikit selama periode kematiannya. Itu bagus selama kamu masih hidup. Jangan tinggalkan kami lagi, suara Shi Yunfeng bergetar saat dia berbicara. Dia dengan hati-hati melihat ke Si Hao, beralih dari kesedihan yang luar biasa ke kegembiraan yang luar biasa. Hatinya naik turun. Sulit baginya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Shi Hao mendukung yang lebih tua, membantunya menghapus air matanya. Kakek kepala, jangan merasa buruk. Bagaimana mungkin aku rela pergi? Aku ada di sini selama ini. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah hari yang penuh kegembiraan bagi Stone Village. Semangat semua orang dibangkitkan, dan seluruh desa dalam semangat yang meriah. Itu penuh dengan suasana yang menyenangkan. Menjadi hidup benar-benar bagus. Aku merindukan kalian semua. Ketika dia kembali ke desa, Shi Hao juga sangat tersentuh saat dia berbicara. Dia dicekik oleh semua orang. Lengan terulur satu demi satu, terus menyentuhnya. Setelah berpisah selama lebih dari 1 tahun, masih bisa tetap hidup hanyalah sebuah keajaiban. Langit telah membuka mata mereka. Little Hao telah dihidupkan kembali, akhirnya menjadi sadar. Haha. Nasib anak desa batuku memang hebat. Surga tidak bisa membawanya pergi. Semua orang berteriak keras, jadi terharu mereka tidak tahu harus berkata apa. Desa batu sangat ramai. Semua orang bergegas. Anak-anak berlarian seperti hari tahun baru, membawa anjing petir, bangau berbulu merah, dan keturunan kuno lainnya dengan ribut. Qin Feng berjalan. Air mata tidak bisa membantu tetapi jatuh di mana-mana saat dia menangis. Pergi, ayo minum. Kita tidak bisa berakhir sampai kita mabuk selama 3 hari 3 malam. Dazuang, Huzi dan yang lainnya berkata dengan mata merah. Setelah menyeka air mata mereka, semua orang berkerumun di sekitar Shi Hao dan membawanya pergi. Sementara penduduk desa sibuk dengan keributan, asap mengepul dari setiap rumah. Semua jenis makanan lezat sedang dibuat. Air direbus di dalam kuali besar. Daging yang lezat melepaskan aromanya, melayang jauh ke kejauhan. Sementara itu, semua jenis daging emas dan mengkilap sedang dipanggang di atas api unggun. Madu dioleskan di permukaannya, membuatnya bersinar terang. Bersama dengan bumbu lainnya, mereka sudah membuat orang lain ngiler dengan keinginan. Ada semua jenis buah beri juga yang dibawa dalam aliran tanpa akhir. Beberapa berwarna merah berkilau, yang lain kuning cemerlang. Aroma buah beri itu kaya dan sangat menggoda. Anak-anak berlarian dan melompat-lompat, masing-masing dari mereka sangat nakal. Mereka semua sangat bahagia. Mereka sekarang benar-benar santai. Sejak kematian Si Hao, sudah lama berlalu sejak mereka mengadakan perayaan ceria seperti ini. Semua orang dewasa menyeringai dari telinga ke telinga, membiarkan mereka berlarian dengan gila-gilaan. Datang! Mari kita minum sepanjang malam untuk merayakan kelangsungan hidup Little Hao. Shi Linhu tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Mereka duduk di tepi danau yang berumput. Semua jenis daging, buah beri liar,
dan makanan lezat lainnya diatur di mana-mana. Semua orang ada di sini, dari orang tua hingga pria paruh baya hingga anak muda seperti Dazuang, King Feng, Pihou dan generasi mereka. Sebuah shou terdengar. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Anjing petir yang telah dibesarkan sejak kecil terlindas. Membawa pancaran kilat pipa saat berlari, mengejar Ermeng dan anak-anak. Bagus, anjing-anjing ganas emas ini menjadi semakin tangguh. Orang-orang dewasa berseru dengan kekaguman. Huk! Di udara, seekor burung ungu emas terbang, membawa beberapa anak bersamanya. Angin bersiul di udara. Makhluk ini juga cukup mencengangkan. Semua orang tertawa merasa tersanjung. Saat itu, Shi Hao membawa anak-anak ini ke tanah terlantar yang besar dan kembali dengan anak-anak keturunan ini. Mereka semua tumbuh dewasa sekarang. Desa batu akan menjadi semakin kuat. Ini semua membuat penduduk desa senang. Anak-anak khususnya memiliki obat-obatan spiritual dan resep pil kuno. Setelah dimasak dalam kuali, budidaya mereka semua meningkat secara signifikan. Mampu duduk bersama dan minum lagi terlalu hebat. Ermeng berkata sambil tergagap. Tidak lama berlalu, tetapi dia sudah menenggak 2 kendi besar alkohol. Haha. Setelah tahun yang menyakitkan, hari ini, semua kesuraman hilang. Ini benar-benar hal yang menggembirakan. Kita harus minum cukup. Bayi ingus berteriak keras, mulai menuangkan anggur untuk semua orang lagi. Semua orang duduk bersama di sekitar api unggun, memasak semua jenis daging di atasnya. Ketika tetesan minyak mendarat di atas api, suara cici akan terdengar. Semua orang sangat senang, terus-menerus mengangkat cangkir dan minum sampai wajah mereka benar-benar merah. Nak, apakah kamu masih ingin minum susu binatang? Bagaimana kalau kamu membiarkan paman memasak semangkuk untukmu? Ayah Pihou sudah setengah mabuk dan mulai mengolok-oloknya. Haha, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Jangan malu. Jika Anda benar-benar ingin minum, maka seseorang akan memasak semangkuk sekarang. Shi Linhu dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak bertingkah seperti orang tua. Tidak peduli seberapa tebal kulit Shi Hao, dia masih merasa malu. Dia menunjukkan ekspresi malu, karena beberapa anak kecil menonton dari samping sambil cekikikan. Paman kecil Hao, apakah susu binatang benar-benar enak? Mengapa menurut kami rasanya biasa saja? Paman kecil Hao, apakah kita akan menjadi kuat jika kita minum susu binatang setiap hari? Saya juga meminumnya setiap hari. Saya tidak berpikir itu bekerja meskipun. Kelompok anak-anak itu semuanya tersenyum aneh, menahan keinginan mereka untuk tertawa terbahak-bahak. Mereka semua bercanda. Sekelompok tetua membantu Shi Hao keluar dari situasi ini, dengan main-main memarahi anak-anak. Kalian sekelompok kelinci kecil, pergilah ke samping dengan patuh. Biarkan aku memberitahu kalian sebuah rahasia. Jika berkultivasi sambil minum susu, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja. Shi Hao berkata dengan misterius. Betulkah? Ada beberapa anak kecil yang menganggap ini benar. Mereka segera lari untuk mencobanya. Segera setelah itu, mereka berlari kembali. Pembohong! Paman kecil, kamu berbohong. Aku hampir tersedak susu binatang. Sekelompok anak yang baru belajar berjalan mengeluh, tampak tidak senang. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini jelas merupakan malam yang ceria dan hidup. Semua orang santai dan bahagia. Bahkan bibi dan nenek itu minum sedikit, hampir mabuk. Shi Hao duduk di sana dengan hal-hal yang tampaknya tak ada habisnya untuk dibicarakan. Dia berbicara tentang bagaimana perasaannya di kuburan, serta semua jenis pengalaman sejak dia meninggalkan rumah untuk menjelajah ke dunia luar.
Tentu saja, yang paling banyak dibicarakan semua orang adalah apa yang terjadi sepanjang tahun ini, membicarakan berbagai hal yang terjadi di dunia luar. Shihao mendengar bagaimana orang tuanya pergi, belajar tentang bagaimana burung pipit 5 warna menyelamatkannya, serta berbagai perubahan yang terjadi di negara batu. Dia merasa sangat tersentuh. Suka dan duka itu hidup berdampingan. Bola berbulu, Little Red, terima kasih. Shihao berkata sambil mengusulkan bersulang. Kedua makhluk itu langsung melebarkan matanya. Nama yang diberikan orang ini kepada mereka benar-benar sedikit tidak menyenangkan. Namun, dengan hari ini menjadi kesempatan yang membahagiakan, mereka tidak terlalu banyak bertengkar. Angin gila bertiup. Bibi Granny Scarlet Eagle membawa ketiga anaknya ke bawah, menimbulkan angin kencang. Mereka turun di tepi danau. Ini adalah burung ganas yang paling kuat dari Stone Village. Di masa depan, mereka akan menjadi roh penjaga. Shihao, kamu masih hidup. Ini terlalu luar biasa. Mereka berteriak keras dan bergegas, menggosokkan sayap mereka ke arahnya dengan cara yang sangat bersemangat dan menawan. Shihao juga sangat senang. Mampu melihat mereka setelah sekian lama benar-benar hebat. Hidup lebih baik dari segalanya. Dia kemudian bertanya kepada mereka, di mana burung merah besar itu. Di tanah terlantar besar mencari perbendaharaan ilahi makhluk tertinggi. Selama tahun ini, Bibi Green Scarlet Eagle dan burung merah besar adalah kekuatan utama di balik pencarian perbendaharaan ilahi. Batu pemobokan ilahi dan kaisar kupu-kupu juga bergabung. Alasan utama mereka melakukan ini adalah untuk mencari surga yang menentang peluang alam, melihat apakah ada rumput kebangkitan untuk menyelamatkan Shihao. Ketika dia mendengar penjelasan semua orang, Shihao merasa sangat tersentuh, dan kemudian dia menjadi bahagia. Dia mengambil sebotol besar anggur dan menyentuh Stopless bersama mereka. Aku di sini, aku juga di sini. Saya juga mencari perbendaharaan ilahi makhluk tertinggi. Si unicorn Little White berkata sambil minum dari botol alkohol. Kemudian, itu mulai berbusa dari mulut dan tergeletak di tanah. Binatang buas ini sama sekali tidak biasa. Itu menumbuhkan sepasang sayap putih bersih. Itu memiliki potensi untuk berevolusi menjadi kuda surgawi kuno. Itu biasanya heroik dan luar biasa, tetapi toleransinya terhadap alkohol sebenarnya tidak terlalu bagus. Semua orang tertawa terbahak-bahak, menyaksikan anak-anak menyeretnya pergi. Semua orang merasa sedikit mabuk, tetapi mereka terus bertukar minuman. Ada terlalu banyak untuk dibicarakan. Shihao memegang wadah batu giok, dengan lembut mengayunkannya. Ada sedikit sisa darah yang melilit simbol kompleks hijau. Dia dengan cermat mengamatinya. Jangan mempelajarinya lagi. Anda dapat mengambil waktu Anda nanti. Ayo terus minum, kata Dazhuang. Benar, nak, apakah lukamu baik-baik saja sekarang? Shi Linhu bertanya. Kutukan itu telah dihilangkan, jadi itu tidak bisa melakukan apapun padaku lagi. Masih ada beberapa bekas luka dari patah tulang dan luka daging, tapi semua itu akan sembuh dengan cepat juga. Shihao menjawab. Dia agak ragu-ragu. Haruskah dia menyembuhkan dengan benar atau menghubungkan tulangnya yang patah setelah memasuki alam yang lebih tinggi? Hukum dunia ini tidak lengkap, dan dao surgawi kurang. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia perlu mematahkan tulangnya dan memperbaiki dirinya sendiri dengan hukum alam-alam itu. Lebih baik jika kamu pulih dengan benar terlebih dahulu. Bola berbulu disarankan. Itu juga bagus. Shihao mengangguk. Nak, apakah kamu masih akan pergi pada akhirnya? Sekelompok orang melebarkan mata mereka, mengungkapkan keengganan. Mereka semua merasa sangat khawatir. Dipisahkan oleh hidup dan mati adalah hal yang paling menyakitkan. Shihao akhirnya berhasil bertahan,
tetapi mereka akan berpisah lagi? Kepala kakek, paman, aku akan kembali. Kita pasti akan bertemu lagi. Kita akan bersama lagi. Shi Hao menghibur. Akan sulit untuk turun lagi setelah naik. Apakah kita bisa menunggu sampai saat itu? Kepala Xi Yunfeng merasa sentimental. Mereka baru saja bertemu lagi, jadi bagaimana dia bisa rela melihatnya pergi lagi? Kita pasti akan bertemu lagi. Selama ada waktu, setelah beberapa dekade, saya akan menemukan cara untuk turun. Kakek kepala, sebelum pergi, saya akan memurnikan pil emas untuk kalian semua. Resep pil Stonefield kami sangat berharga. Jika Anda mengambilnya, Anda akan menerobos dan dapat hidup setidaknya 1 atau 200 tahun lagi. Shi Hao berkata dengan serius. Meskipun ini masalahnya, semua orang masih merasa emosional, tidak mau melihatnya pergi lagi. Memurnikan pil emas itu membutuhkan lebih dari 100 obat spiritual. Banyak obat ajaib langka yang praktis punah. Akan terlalu sulit untuk mengumpulkan semuanya. Seorang tetua klan berkata, semua orang di klan tahu tentang nilai resep pil, tapi hanya saja bahannya terlalu mengejutkan. Sulit untuk menemukan obat-obatan yang dibutuhkan untuk membuat pil yang berharga. Anda harus memahami bahwa terakhir kali, Shi Hao menggunakan semua yang dimiliki negara batu, namun dia hanya memurnikan 6 pil kelahiran kembali kecil. Meskipun penduduk desa tidak membutuhkan obat pil tingkat tinggi ini, ramuan obat yang mereka butuhkan juga sangat mencengangkan. Mereka juga membutuhkan dalam jumlah besar. Tidak ada salahnya, aku pasti akan mengumpulkan semuanya. Ladang obat sekte besar yang abadi itu pasti tidak akan kekurangan ramuan spiritual. Mata Shi Hao bersinar cemerlang, tetapi mereka juga membawa sedikit rasa dingin. Kau akan mengganggu mereka. Klan semua terkejut. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan, jadi mereka harus membayar harganya. Alasan ketujuh dewa itu dapat dengan lancar turun ke alam bawah justru karena pengorbanan darah para ahli tertinggi sekte besar yang abadi. Apakah mereka benar-benar berpikir saya tidak tahu apa yang mereka lakukan? Melempar alam bawah ke dalam kekacauan dan menjatuhkan pembantaian ini, saya membutuhkan mereka untuk memberi saya penjelasan untuk semua ini. Kata Shi Hao. Pengorbanan darah yang dilakukan benar-benar tragis. Puluhan juta hingga lebih dari 100 juta makhluk mati. Darah mengalir seperti sungai dan tulang menumpuk seperti gunung. Itu terlalu mengerikan dari sebuah peristiwa. Ini semua adalah bencana yang terjadi dengan sengaja, hanya agar para ahli dari alam yang lebih tinggi dapat turun dengan lancar. Paling tidak, para ahli tertinggi itu perlu dihukum, atau hatiku tidak akan tenang. Aku akan mengunjungi tanah suci mereka. Shi Hao menambahkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.